Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kali ini kita masuk pembahasan kombinasi ya. Masih pembahasannya tentang peluang. Nah, ini hampir sama gitu dengan rumus-rumus kemarin, cuma memang agak beda rumusnya mengenai permutasi, tapi di sini kita membahas mengenai kombinasi. Nah, rumus yang digunakan pada kombinasi ini adalah kombinasi R dari N. Maka rumusnya sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial maka ini rumus yang kita gunakan ketika mendapatkan masalah atau soal tentang kombinasi. Saya langsung saja ke soal pertama. Ini contoh soalnya, saya copy dulu. Gitu aja ya. Nah, dalam soal ini, dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa disuruh menjawab 5 dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Misalnya gini ya, jika misalnya nih ada soal, ini kan ada soal 1, saya katakan di sini ada soal 1, kemudian soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini misalnya tiap soal ada setiap siswa disuruh menjawab 5 soal dari 8 soal. Berarti ini terserah mau jawabnya apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting 5, tidak mesti semuanya kan. Atau kan nanti dia akan menjawab cuma 1, kemudian diambil 3 lagi, terus 5, 7, kemudian 8. Ini juga 5. Nah, ini kan misalnya sudah satu cara. Kemudian kalau yang seperti ini caranya berarti sudah 2 cara. Kemudian kalau misalnya dia mau ambil begini lagi, nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 5, 7, 8, sampai sudah berapa nih? Sampai sini aja. Ini kalau misalnya caranya seperti ini, ketika dia menjelaskan, dia mengambil soal, berarti ini sudah 3 cara kan. Berarti misalnya si A menjawabnya caranya seperti ini, kemudian si B menjawabnya caranya seperti ini, atau si C menjawabnya caranya seperti ini. Atau kan misalnya si A bisa saja dia menjawab begini, atau dia bisa menjawab seperti ini, dia bisa saja menjawab seperti ini ya, dia bisa saja menjawab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira nih kalau misalnya si A, berapa kali dia bisa menjawabnya dengan bervariasi, apakah nomor 2, 4, 5, 6, terus 8, ataukah yang lain. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi berapa banyak pilihan, berapa kali dia bisa menjawab. Nah, sekarang itu yang kita ingin selesaikan. Caranya ini sangat mudah. Penyelesaiannya seperti ini. Ini N, yang paling banyak berapa jumlah soal, berarti N-nya itu adalah 8. Kemudian R-nya itu 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke penyelesaiannya, berarti kombinasi
sorry salah tulis ya, kombinasi 5 dari 8. Nah ini sama dengan notasinya n faktorialnya berarti 8 faktorial ya. Kan ini n nya 8 dari soal sini ya, kemudian r nya berapa, ini 5 dari sini berarti 5 faktorial, kemudian 8 dikurang 5 faktor dalam kurung dulu faktorial, berarti ini sama dengan 8 dikali 7 kemudian dikali 6 kemudian dikali 5. Saya berhenti di 5 faktorial karena ada soalnya di sini 5 faktorial per 5 faktorial, kemudian 8 dikurang 3 berarti 3 faktorial. Nah ini kan habis, ini habis, tinggal kita menyelesaikan yang ini, berarti 8 dikali 7 kemudian dikali 6 kemudian dikali per 3 dikali 2 dikali 1, ini 6 ya. Nah ini kan 3 kali 2 kali 1 6 ya, ini kan habis nih, habis dengan yang ini, berarti tinggal 8 dikali 7 berarti 56 cara. Berarti berapa kali si A misalnya tadi sini ya, berapa kali si A melakukan ini bervariasi, ini bisa dengan 56 cara kayak gitu. Terus kita masuk ke soal kedua. Nah kita masuk pada soal kedua. Berapa banyak macam kartu yang mungkin jika pada satu set kartu brick itu diambil 5 kartu. Nah saya ambil dulu gambarnya seperti ini. Berapa kartu itu? Kalau kartu brick itu ada berapa jumlahnya? Itu ada 32 ya. Oh sorry, saya kayaknya salah tempat ini. Saya pindahkan dulu di sini supaya bisa tercopy. Nah, ini ini kalau kartu break ini kan ada 32 ya jumlahnya. Yang kalau yang biasa suka main kartu pasti tahu lah. 32 kan 32, 52 sorry. 52 buah. Nah kalau misalnya dia mempunyai 52, itu jumlahnya kan 52 ya, berarti itu n nya, cara penyelesaiannya seperti ini, n nya sama dengan 52 karena jumlah kartu ini kan 52 ya, ini 52 nih semua, silahkan dihitung sendiri. Kemudian berapa kartu yang diambil, ini ada 5 kartu yang diambil 5, jadi terserah mau ambil yang ini kah, terus yang ini, yang ini, yang penting ada 5 kartu yang diambil. Nah sekarang kalau dia melakukan variasi, misalnya ini kan tadi si A ya, misalnya si A tuh
ingin mengambil 5, terserah dia mau ambil yang ini, kemudian ini, misalnya ambil, katakanlah misalnya diambil sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ini sudah 5 kartu ya. Ini peluang pertama atau cara pertama. Kemudian si A mengambil lagi misalnya yang ini, kemudian yang ini, ini. Berarti ini cara kedua dia. Kemudian misalnya dia lagi menggunakan yang ini, ambil ini, terus ini. Berarti cara ketiga. Nah ini kalau kita hitung satu persatu kayak gini kan ribet gitu, susah. Sehingga bagaimana caranya kita lebih mudah menghitungnya? Maka tadi kita menggunakan rumus seperti tadi, rumus kombinasi. Berarti R-nya sama dengan berapa R-nya? 5 ya. Berarti di sini 5. Nah, terus tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi. Berarti C 52. Kombinasi 5 dari 52. Kemudian rumusnya tadi 52 faktorial per 5 faktorial 52 dikurang 5 faktorial. Ya seperti itu. Nah sekarang kita selesaikan. 52 faktorial per 5 faktorial. Kemudian di sini berapa nih? 48 ya. 47 sorry. 47 faktorial. Nah ini saya turunkan dulu sedikit. Maka ini sama dengan 52 faktorial 50. Saya langsung saja tulisnya 52, sudah benar ya, 52 dikali 51, kemudian dikali 50, kemudian dikali 49, kemudian dikali 48. Nah ini tidak cukup nih tempatnya, saya geser dikit atau saya ulang semua dulu supaya kelihatan lebih rapi. Nah ini sama dengan 52 dikali 51, kemudian dikali 50, kemudian dikali 49, dikali 48, dikali 47 faktorial. Saya berhenti di 47 ya, karena ini ada 47 per, kan ini tidak diuraikan, ini di sini kita uraikan 5 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3, kemudian dikali 2, kemudian dikali 1, kemudian 47 faktorial. Nah ini kita habiskan nih, ini habis. Ini sama dengan, kalau mau cara pakai menghabiskan juga bisa sih seperti tadi. Misalnya ini dengan ini kan tinggal 10, kemudian 4 ini 24, ini habis. Kemudian perkalian berapa yang bisa, yang itu saja kali ya. Nah kalau 2 kan bisa nih, 2 dengan 10 menjadi 5. Kemudian yang mana yang belum? 3 kali 8 24, ini juga bisa. Berarti di sini 6 ya, sorry, 6 kan 4 kali 6 24 bagi 4 6 maksud saya. Tinggal ini 52 dikali 51, kemudian dikali 5 dikali 49 dikali 6, jangan lupa 49 nya. Berarti itu hasilnya 2.000.000
960 berapa cara ya. Jadi berapa kali nih tadi si A untuk bisa membuat dengan bervariasi itu sampai bisa 2 juta lebih. Kemudian sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, ini saya rapikan dulu sedikit. Nah, pada soal ini mana ya? Sambil berapa banyak segitiga yang berbeda jika 3 siswa dari 9 siswa sebagai calon peserta? Kalau 3 siswa dari 9 siswa, misalnya nih ya, ada 9 siswa, ini katakanlah siswa, ada 9 nih siswa. Berapa banyak segitiga yang berbeda jika, kok segitiga, berapa banyak regu cepat, ini kayaknya salah soal nih, berapa banyak regu cepat tepat, ini saya garis dulu nih, sorry ini salah soal ya. Berapa banyak regu cara cepat tepat? Berapa banyak regu cepat tepat ya? Cepat tepat. Nah, berapa banyak regu cepat tepat yang berbeda jika 3 siswa dari 9 siswa sebagai calon peserta? Nah, kalau ini calon pesertanya berapa? Calon peserta kan ada 9. Jika 3 siswa dari 9 siswa sebagai calon peserta. Nah, ini hanya bisa diambil 3. Apakah dengan misalnya ini ya, ini A, ini B, ini C, ini D, dan seterusnya. Tapi yang diambil tuh cuma 3. Misalnya tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Misalnya si A, si B, si C, si D. Nanti kalau dia memilih, kan ada 9 peserta, apakah A, B dengan C, ataukah D dengan CF, ataukah A, G, H, I. Misalnya nih si Budi, Rani, Tuti gitu ya, dan seterusnya. Ini berapa banyak yang bisa diambil? Nah, sekarang kita menyelesaikannya. Cara penyelesaiannya seperti ini. Ini mungkin tidak terlalu kentara ya tulisannya, saya ambil ini saja. Berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 9. Kemudian R-nya 3. Berarti rumusnya adalah yang digunakan 9 3 dari 9 faktorial. Berarti 9 faktorial per 3 faktorial. N-nya berapa tadi? 9 dikurang 3 faktorial. Berarti sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. 9 kurang 3 ya. Berarti ini sama dengan, ini kan habis, bukan habis sih, kita selesaikan dulu. Ini sudah tidak cukup nih tempatnya, saya selesaikan di sini aja. 9 dikali 8
dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1 kemudian dikali 6 faktorial. Nah, ini habis. Kemudian ini dengan ini, nggak usah, ini dulu, ini dengan ini 3, kemudian 2 dengan 8, 4, berarti 3 kali 4 kali 7. Maka hasilnya sama dengan 84 regu. Jadi nanti yang terpilih ini, apakah ini dengan ini atau ini dengan yang ini, berarti ada 84 regu. Maka ini rumus yang digunakan. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan tadi atau contoh-contoh soal yang saya berikan dan bisa memahami mengenai kombinasi untuk lebih mengasah kemampuan kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas satu soal yang ada di buku. Terima kasih.